Oke, jumpa lagi dengan saya Kristo Teru. Kali ini saya mau bahas dengan Anda cara hasilkan duit dari video tanpa Anda harus punya follower. Dan sebetulnya yang saya mau bagikan kepada Anda adalah poin tentang followernya ini walaupun Anda nggak punya follower. Dan Anda sebetulnya nggak perlu punya produk juga bisa dapat duit dari internet. Saya mau tunjukkan lewat video kali ini. Kenapa begitu dan kenapa ini penting? Karena hari ini banyak orang yang berusaha untuk jualan. Kerjaannya udah nggak bisa diandalkan lagi, ada yang mulai terancam resign, ada yang udah berbulan-bulan tidak bisa promosi, tidak bisa dapat calon pembeli. Dan saya kenapa hari ini saya mau tunjukkan ini kepada Anda, terutama kalau seumpama Anda udah tahu bagaimana cara mendapatkan calon pembelinya, Anda akan tahu yang kedua, Anda akan tahu bagaimana cara dapat duitnya walaupun Anda nggak perlu punya produk sendiri. Kenapa begitu? Karena ya balik lagi, nggak semua orang itu siap dengan produknya ya. Oleh karena itu, kalau Anda punya problem seperti ini, Anda pengen tahu bagaimana caranya, Anda simak video ini sampai selesai. Oke, jumpa lagi dengan saya Kristo Teru. Kali ini saya mau share kepada Anda bahwa kita lihat ada sebuah fenomena hari ini di mana banyak orang yang sulit dapat duit dari internet, sulit dapat duit dalam situasi sekarang ya. Bahkan ada orang yang udah berusaha untuk buka toko pun tidak bisa dapat omset yang cukup karena orangnya yang datang juga nggak banyak. Dan ketika kita sadari bahwa hari ini dunia sudah geser, sudah nggak lagi ketemu tatap muka, kafe udah sepi, mall udah sepi, hotel udah sepi. Sekarang orang semua terkoneksi di handphone mereka. Nah, tinggal pertanyaannya adalah apakah produk Anda yang kemudian dilihat oleh mereka, oleh orang-orang ini, ya. Nah, jadi hari ini sebelum saya bahas itu, saya baru aja menyelesaikan sebuah checklist bisnis internet, ya, checklist bisnis internet. Ini adalah sebuah contekan yang selama ini saya gunakan. Saya rangkum menjadi sebuah checklist dan ini sebetulnya tinggal dilihat aja apakah kemudian poin 1, poin 2 udah cocok dengan bisnis Anda, udah sama dengan bisnis Anda. Anda udah melakukan ini atau belum? Kalau sudah berarti Anda aman. Ya, paling enggak Anda artinya adalah Anda aman. Kenapa? Karena selama ini ketika kita masuk ke dalam dunia internet, ada banyak sekali jalan yang kita mau lakukan. Ada banyak sekali informasi yang masuk ke dalam kepala saya dan kemudian bikin bingung. Nah, sehingga akhirnya saya membuat checklist saya sendiri. Jadi checklist itu kalau ibaratnya udah makan belum gitu ya, udah mandi belum, ya udah kerja belum, sehari berapa jam, ya istri aman nggak, anak aman nggak, nah itu di checklist semua. Nah sama, ini juga seperti itu ya. Dan saya akan bagikan kepada Anda lewat video ini ada 2-3 poin dari checklist ini yang saya suka banget dan saya mau cerita kepada Anda ya. Dan kebetulan situasinya relate, berhubungan sekali. Nah, balik ya. Jadi pertanyaannya adalah gimana Pak caranya bisa dapat duit, terutama kalau seumpama Anda bisa bikin konten video ya. Pertama adalah kalau Anda tahu ketika Anda mau dapat duit dari internet, udah pasti jelas harus ada produk yang Anda bisa jual ya, harus ada produk yang bisa Anda jual. Jadi pilihannya adalah Anda gunakan produk Anda sendiri atau Anda gunakan produk orang lain. Nah, sebagai gambaran yang paling mudah ketika kita bicara tentang produk untuk dapat duit adalah coba Anda ingat-ingat apa yang bisa Anda lakukan hari ini dari rumah Anda. Walaupun Anda nggak ngantor, ya mungkin Anda sendiri bisa masak atau istri Anda bisa masak. Strategi yang bisa Anda lakukan adalah seperti ini. Ketika Anda masak, Anda rekam, ya terus kemudian Anda bagikan ke grup di lingkungan tempat tinggal Anda atau di komunitas hobi Anda misalnya. Anda rekam, Anda kirimkan kepada mereka. Mulai dari proses ketika pembuatan, bahkan sebelum dari itu juga udah bagus. Pilih bahannya, masaknya, bikinnya, serve-nya, makannya. Anda tunjukkan semua dalam waktu yang singkat aja. Ya misalnya 1 menit lah videonya. Diambil aja sepotong-sepotong, terus Anda gabung-gabung jadi satu, udah jadi satu video. Terus Anda kasih cerita, kalau Anda nggak bisa ngedit ya bikin ceritanya aja. Bilang bahwa inilah makanan saya, ya. Terus kemudian ini rasanya seperti ini, kenapa Anda suka, ketika makan Anda rasa seperti apa, kalau seumpama ada yang tertarik pengen beli bisa pesen. Harganya kurang lebih kita antara harga sekian sampai sekian, ya siapa tahu kalau Anda pesan bisa bantu-bantu kita lah. Intinya gitu. Jadi next time ketika Anda masak untuk rumah, Anda open PO, mereka rame. Ya, wah iya nih kayaknya kemarin Pak Kris makannya enak banget gitu. Contohnya gitu ya, misalnya istri saya yang masak. Terus merasa enak, suka, tertarik, orang pesan. Nah, ini adalah salah satu cara tercepat untuk hari ini Anda bisa dapat duit dari rumah ketika Anda sekarang sedang buntu dan tidak ada pendapatan sama sekali. Oke? Dan yang kedua adalah Anda mungkin bisa nggak punya skill Pak, saya nggak bisa masak, istri saya juga nggak bisa masak. Bikin kue, nggak bisa.
Menggambar nggak bisa, ngelesin anak sebelah nggak bisa, waduh macam-macam nggak bisa lah Pak, udahlah saya ini orang paling apes sedunia nasib saya ya. Akhirnya apa? Oh mungkin Anda punya teman yang punya produk, Anda coba telepon teman Anda tanya kepada teman Anda, Andi, ada produk apa di rumah yang kamu lagi nggak bisa jual? Oh ini, kira-kira ini benefitnya apa? Manfaatnya apa? Kamu rasa seperti apa? Problem customer kamu apa ketika kok mereka butuh produk kamu ini? Cerita dikit gitu ya. Terus Anda catat yang penting, Anda mungkin bisa broadcast ke grup Anda di WhatsApp, atau Anda mungkin punya grup Telegram, Anda mungkin punya teman-teman di Facebook, Anda bisa posting di situ. Tujuannya apa? Hari ini kita terpaksa untuk jadi namanya palu gada. Apa lu mau gua ada? Tapi dibalik gitu ya. Gua ada ini, lu mau apa enggak? Gitu dibalik. Nah, tujuannya supaya ketika terjadi penjualan Anda dapat bagi hasil. Bahasa gampangnya seperti itu. Anda mungkin bisa jadi dropship, artinya Anda pesan aja ke si Andi yang nanti kirim ke customer Anda, atau mereka bisa ya Anda stok di tempat Anda ya asal Andi percaya, atau Anda mungkin punya duit, Anda bisa stok sendiri di rumah Anda, terus Anda jual kepada mereka, Anda paketin sendiri. Nah, siapa tahu dari kegiatan tersebut Anda bisa nyambung hidup, dapat tambahan duit lah. Terutama kalau seumpama ini bukan tentang Anda, mungkin teman Anda, saudara Anda, ipar Anda, orang tua Anda mungkin, atau mungkin keponakan Anda, mereka mungkin butuh ide. Kamu kasih tahu lah, Anda kasih tahu cerita ini kepada mereka, ya. Lalu kemudian, kenapa kok kemudian Pak, ini tahu dari mana? Ya kebetulan aja ada keluarga saya juga yang mengalami hal yang sama. Ada yang punya usaha makanan rame gitu ya, terus dia ngajarin saudaranya, iparnya, dan lain sebagainya. Wah, saya bilang ini good idea, ini very good idea. Karena hari ini kita semua orang berusaha untuk dapat duit. Jadi saling bantu untuk bisa dapat duit, oke? Nah, ketika Anda punya produk sendiri, atau kalau nggak punya produk bisa bikin sendiri, Anda ciptakan. Yang kedua adalah kalau Anda nggak punya produk sendiri, Anda bisa pakai ya namanya produk orang lain. Nah, ini sering disebut sebagai affiliate. Affiliate ya. Contoh misalnya yang paling sering saya lakukan adalah menjadi affiliate dari tempat untuk belajar bagaimana cara berbisnis di internet, bagaimana cara promosi di sosial media, bagaimana cara membuat video marketing, bagaimana cara membuat kata-kata yang bisa menjual. Nah, itu ada tempat belajarnya. Nah, saya sendiri mempromosikan hal-hal tersebut ya. Sehingga ketika orang-orang tertarik, mereka beli, saya dapat bagi hasil. Nah, bagi hasil ini adalah poin kedua yang paling penting. Jangan sampai Anda terjebak kepada sebuah lingkaran penjualan yang membuat Anda tidak nyaman karena duitnya kecil menurut Anda. Karena ini penting ya, tetap kita harus pilih jangan sampai duitnya terlalu kecil. Kalau duitnya terlalu kecil, Anda akan merasa bahwa aduh udah kerja keras tapi kok hasil nggak seberapa, nggak kelihatan. Nah, jadi saya sendiri pribadi selalu menyarankan kepada teman-teman, terutama dalam checklist yang saya buat, sampai sekarang saya masih pakai checklist tersebut, saya tulis di situ. Chris, kalau kamu cari produk, minimal komisinya yang harus bisa kamu terima adalah 20-50% dari nilai produk. 20-50% dari nilai produk. Catat ya. Nah, kenapa kok ini penting? Karena kalau di bawah itu berarti profitnya sangat kecil, minim. Artinya Anda harus jual dalam jumlah yang begitu besar. Nah, bagaimana caranya Anda bisa jual dalam jumlah yang begitu besar di saat seperti sekarang? Di mana Anda bisa ketemu 1-2 orang aja udah beruntung banget. Ya, oleh karena itu Anda harus tepuk lebih besar. Anda harus gayung dengan gayung yang lebih besar. Anda pakai kapal yang lebih besar. Pakai produk dengan nilai produknya lebih besar. Ya, saya biasanya patokannya begini, biar gampang. Minimal paling enggak, karena kita kehidupannya per bulannya itu pakai angka jutaan rupiah, ya paling enggak Anda 10%-nya lah dari 1 juta. Misalnya berapa nih? 100.000. Ya, misalnya harga produknya 1 juta, Anda dapat 100.000. Ya masih oke lah, tapi kan itu nggak 20%, Pak. Ya terpaksa. Kalau Anda belum ketemu, ya lakukan seperti itu. Anda jualan makanan misalnya, jualan makanan minimal pembelian berapa, Pak? 100.000. Untungnya berapa? Misalnya 20%, 20.000. Kalau Anda mau dapat 100.000, berarti Anda jual 5 porsi. Ya, itu yang ada dalam pikiran saya. Bagaimana dengan cepat saya bisa dapat 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, 10 juta rupiah. Karena tiap bulan pengeluaran sehari-hari sampai bulanan itu puluhan juta tiap bulan ya. Jadi kalau seumpama nggak ditutup dengan cepat, apalagi komisinya kecil, wah itu nggak kerasa. Ya, itu nggak kerasa. Nah, oleh karena itu hari ini bagaimana caranya Anda harus tahu produknya, Anda harus bisa pilih ya. Ingat tetap kita butuh untuk putaran harian. Jadi jangan terlalu memilih, tapi kalau seumpama Anda bisa mencari yang lebih baik, lakukan. Anda udah tahu kriterianya ya. Lalu kemudian
Anda mulai buat konten promosinya. Konten promosi saya udah cerita kepada Anda dalam banyak video saya sebelumnya. Anda bisa cari aja di channel saya di YouTube atau di IG ya. Anda cari di sana bagaimana cara mempromosikan produk Anda. Tinggal ketika konten Anda udah jadi, yang paling penting adalah mereka biasanya akan tanya jawab dengan Anda ya, lewat WhatsApp misalnya. Anda bisa cerita apa yang membuat Anda suka dari produk tersebut. Misalnya cerita tentang, oh saya suka bagian dari ini nih. Ya, oh ternyata dengan belajar Instagram Ads, Facebook Ads, saya bisa menyingkat waktu. Pagi saya pasang iklan saya, malam saya udah bisa cek berapa komisi yang masuk. Misalnya seperti itu ya, karena tiap hari saya melakukan itu. Nah, oh enak banget nih, berarti sisa waktu saya bisa untuk anak, bisa untuk istri, bisa untuk betulin rumah, bisa untuk perawatan, bisa untuk mungkin olahraga, bisa untuk jalan-jalan bareng-bareng di dalam mobil nih, bisa kita safari doang sekarang ya. Nah, itu Bapak Ibu, jadi saya bisa punya waktu lebih banyak. Nah, itu yang kita ceritakan kepada orang-orang. Oh, kenapa kok harus masak, beli makanan dari kamu? Oh, selain higienis, ini vegan mungkin, ini mungkin nggak pakai vitsin, ini mungkin kalorinya Anda udah hitung, terus nggak ribet, Anda bisa hemat waktu dan lain sebagainya. Orang suka. Nah, itu Anda ceritakan, ya, Anda ceritakan. Karena pasti akan ada pertanyaan seperti itu. Lalu yang terakhir, konten Anda, saya kasih tahu kepada Anda. Dalam checklist saya selalu ada bayangan bahwa follower kita, berapapun jumlahnya, itu tidak akan cukup untuk membuat Anda dapat duit dari sosial media manapun, ya. Kecuali jumlahnya udah gede banget. Anda harus tahu, kecuali jumlahnya udah gede banget. Nah, kenapa begitu? Karena hanya 2-5% atau bahkan sampai 10% nanti pada akhirnya dari jumlah follower Anda yang bisa melihat postingan produk Anda. Apalagi ketika Anda baru mulai masuk ke sosial media, Anda mulai posting-posting di situ, berharap ada yang lihat gitu ya. Terus ada yang beli, padahal yang beli aja biasa nggak sampai 10%. Kalau yang lihat teman Anda 2-5%, yang beli nggak sampai 10%, dan Anda baru buat sosial media, nggak punya teman, waduh, itu berat, ya, itu berat. Berarti yang beli kecil banget, sedikit sekali. Bisa jadi sebulan cuma ya 1-2 orang lah, itu pahit banget, ya. Oleh karena itu, gimana Pak caranya? Anda mulai bisa promosikan konten Anda menggunakan Facebook atau Instagram Ads. Ya, saya lebih merekomendasikan dua ini karena dua ini cukup mudah untuk kita bisa lakukan. Ada banyak sekali tutorial di luar sana tentang bagaimana cara beriklan Facebook dan Instagram. Tapi intinya saya mau sarankan untuk Anda adalah begini. Dalam beriklan, yang paling penting adalah Anda tahu supaya Anda tidak boncos. Boncos itu dalam artian seperti ini. Ketika Anda tidak berhasil membuat iklan Anda dilihat oleh orang yang tepat, lalu kemudian iklan Anda itu tidak menghasilkan apa-apa, itu saya sebut sebagai boncos. Paham ya? Artinya Anda udah spend, Anda nggak dapat hasil sama sekali yang Anda paling nggak Anda harapkan. Ya, kalau seumpama mereka belinya setelah 10 hari atau 20 hari, itu masih oke. Ya, masih ada harapan seperti itu. Tapi ternyata nggak banyak yang merespon. Sama sekali bahkan nggak ada yang merespon. Waduh, itu boncos bener. Ya, nah, jadi Anda harus tahu bagaimana cara mentarget pembeli yang benar. Jadi Anda harus tahu ketika masuk ke dalam sosial media ads, iklan di sosial media, Anda harus tahu bagaimana cara mentarget orang yang tepat. Dan berikutnya adalah bagaimana cara Anda menyusun kata-kata yang menjual. Kata-kata yang menjual, target yang tepat, dan di awal tadi kontennya harus pas. Oke? Nah, dari situ Anda bisa dapat duit dari internet. Dan saya percaya kalau seumpama produknya gampang, misalnya cuma makanan, minuman, baju, aksesoris, ya misalnya elektronik, bisa aksesoris rumah, peralatan rumah tangga, dapur, dan lain sebagainya. Itu gampang. Gampang banget. Kalau Anda nggak percaya, Anda kirim kepada saya produk Anda. Saya akan kasih tahu kepada Anda bagaimana persisnya cara menjual produk tersebut ke sosial media. Semudah itu, ya. Nah, jadi harapan saya ketika Anda nonton video ini, Anda mulai terbuka pikiran Anda, dan dalam waktu berapa belas menit ini Anda udah langsung, oke Pak, saya udah tahu apa yang harus saya lakukan. Terima kasih, semoga ini bermanfaat untuk Anda, dan Anda bisa bantu saya untuk share informasi ini kepada teman-teman Anda yang membutuhkan. That's it, ya. Itu aja wujud terima kasih yang bisa Anda berikan kepada saya, dan saya juga ingin berterima kasih kalau Anda melakukan itu. Jadi 2 kali terima kasih dari saya. Oke. Jadi saya rasa itu aja yang bisa saya bagikan kepada Anda. Kalau seumpama Anda punya tanggapan, Anda ingin merespon sesuatu, dan Anda ingin bilang, oh ya Pak, ini kira-kira kayak begini, mana yang lebih efektif misalnya begitu. Ada pikiran Anda seperti itu. Anda bisa tulis di komen, kita bisa diskusi di sana. Oke? Begitu aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Sukses selalu untuk Anda. Dari saya, Chris Lutero.